بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-20 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang menghendaki panen dari amalnya itu merupakan buah yang ada di akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka kami akan menambah hasil dari panen amalnya itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan siapa yang menghendaki panenannya amal itu hanya di dunia semata, nu'tihi minha, tetap kami akan memberikan sebagian dari dunia tersebut. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi baginya tidak ada bagian sedikit pun nanti di akhirat. Demikian dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-20. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulama ahli bahasa, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, di dalam kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran, beliau mengatakan bahwa seseorang itu memiliki iradah, memiliki kehendak, itu biasanya didorong oleh 3 penyebab. Jadi adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu biasanya didorong oleh 3 penyebab. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-hajatu, hajat, kebutuhan, keperluan. Ini sudah menjadi bahasa kita, hajat, hajat hidup orang banyak. Jadi kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, ada yang disebut dengan asyahwatu, syahwat, kesukaan, selera. Jadi walaupun tidak butuh, walaupun tidak perlu, tapi ada kesukaan, ada selera, maka akan dilakukan. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, ini yang harus kita miliki, yaitu ada yang disebut dengan al-amal, pakai hamzah, amal, artinya cita-cita dan harapan. Walaupun tidak butuh, walaupun tidak suka, tapi ada harapan, maka dikerjakan, dilakukan amal tersebut.
Nah, itu 3 perkara yang mendorong seseorang memiliki iradah, memiliki kehendak. Al-hajatu kebutuhan, asyahwatu kesukaan, wal amalu cita-cita dan harapan. Seperti kalau ditanya, kenapa seseorang itu ingin makan, maka tentu jawabnya karena lapar. Nah, di sana ada al-hajatu. Kenapa ingin minum? Jawabnya karena haus, ada keperluan, ada kebutuhan minum, al-hajatu. Kenapa ingin beli baju, membeli pakaian? Karena untuk menutupi badan dari panas, dingin, debu, dan sebagainya. Kenapa ingin punya kendaraan? Untuk memudahkan transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kendaraan itu lebih cepat, lebih mudah. Ala al-hajatu. Kenapa ingin punya rumah? Sebagai tempat pulang, tempat kembali dari pekerjaan. Nah, itu namanya al-hajatu, kebutuhan. Satu waktu jangan kaget, jangan aneh, ada orang makan padahal dia tidak lapar. Ada orang minum padahal dia tidak haus. Nah, itulah yang disebut dengan asyahwatu. Ada kesukaan, ada selera, pangarsep, pangabeki, itu istilah bahasa Sundanya. Jadi walaupun tidak lapar tapi selera, suka dia makan. Jadi barusan di rumah dia sudah makan, diundang ke tempat walimah makan lagi. Nah, itu jangan disalahkan karena ada asyahwatu, karena ada kesukaan, ada selera. Karena beda makan di rumah dengan makan di tempat walimah. Nah, itu beda seleranya. Dia tidak haus tapi dia minum dengan nikmatnya. Nah, itu adalah asyahwatu. Di rumah baju itu banyak, begitu, malah di lemari masih menumpuk sisa Idul Fitri kemarin itu baru ada yang dipakai sekali. Nah, sekarang sudah ngantri lagi, begitu, mau beli. Nah, itu bukan dorongannya, bukan al-hajatu, bukan kebutuhan, tapi asyahwatu. Ada selera, ada kesukaan. Punya motor, ingin mobil, punya rumah, ingin villa, punya 1, ingin 2. Nah, itu dorongannya asyahwatu. Apakah ini dilarang? Tentu tidak. Tentu tidak. Silahkan saja makan karena lapar atau karena berselera, beli baju karena suka, itu silahkan saja. Cuman kalau hanya 2 ini yang menjadi kejaran tanpa ada yang ketiga, yaitu al-amal, cita-cita dan harapan, apalagi untuk umat Islam, untuk kaum muslimin, harapannya itu harapan untuk akhirat, harapan untuk ibadah. Jadi bukan hanya di dunia semata. Nah, kalau tanpa al-amal, tanpa cita-cita dan harapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau memperingatkan, rubbah kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Banyak sekali ibu-ibu
yang berpakaian di dunia necis, modis gitu ya, buricak, burinong. Tapi ariyatin fil akhirah, telanjang di akhirat. Kenapa nisbahnya kepada ibu-ibu kasiatin? Ya bukan artinya bapak-bapak lepas tanggung jawab. Itu kan yang memberi biaya untuk beli baju kan dari bapak-bapak. Jadi artinya dua-duanya pun tidak lepas dari tanggung jawab. Cuman karena dinisbahkannya kepada wanita, rubba kasiatin kata Nabi, jadi artinya ada hal yang berbeda. Jadi untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi kepuasan itu beda. Kalau bapak-bapak kepuasannya itu dari makanan. Jadi gampang Bu, kalau ingin memuaskan bapak-bapak mah bikin saja makanan yang enak. Nasi yang pulen begitu, sambal yang ledok, kemudian makanan yang nikmat, nah itu sudah memuaskan, sugema begitu. Tapi kalau ibu-ibu tidak sekedar makanan. Nah, jadi kepuasannya itu juga ada pakaian, pada perhiasan. Makanya bapak-bapak kalau menunggu ibu-ibu dandan, nah itu jangan salah, itu pasti akan lama. Ketika akan ke kondangan, ke pengajian, wah satu lemari itu tidak terpakai, jelek semua. Itu aut-autan. Tapi usum mau diinfakan, nah semuanya kelihatan baru lagi. Nah, jangan seperti itu ya. Rubba kasiatin fid dunya kata Nabi, banyak sekali ibu-ibu yang berpakaian di dunia, ariyatin fil akhirah, tapi telanjang di akhirat. Jadi yang dikejarnya itu hanya kebutuhan dan kesukaan saja. Apa yang dimaksud dengan kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah? Berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Di antaranya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari memuat beberapa syarah dari para ulama mengenai maksud hadis tersebut. Yang pertama, makna kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Itu maknanya kasiatin bisyab. Berpakaian dengan berbagai macam pakaian yang bagus, yang mahal, yang mewah, yang necis, yang modis di dunia. Ariyatin fil akhirah, tapi telanjang di akhirat. Li adamil amali bihi fid dunya, karena tidak ada amal solehnya sedikit pun di dunia. Kalau makan hanya kenyang sendiri, kalau berpakaian hanya gagah sendiri, tak peduli tetangga kelaparan, orang lain kena musibah, begitu dia egois dengan kepentingannya sendiri. Nah itu yang dimaksud. Jadi berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Berpakaian dengan berbagai macam pakaian yang bagus, tapi tidak ada kebaikannya sama sekali untuk orang lain. Jadi makanya ketika kita makan enak, coba tengok kalau ada tetangga yang kelaparan, ketika kita membeli pakaian baru, itu yang masih layak pakai, sumbangkan kepada ikhwatu iman, kaum muslimin yang terkena musibah, saudara-saudara kita yang belum beruntung. Jadi jangan sampai berpakaian di dunia, telanjang di akhirat.
Nah, apalagi di bulan Ramadan dalam keadaan situasi seperti ini, situasi pandemi COVID-19, wabah penyakit yang berdampak termasuk dalam urusan ekonomi. Nah, kita harus bisa berbagi, karena di dalam ibadah Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau hanya mementingkan diri sendiri, ini pahala saum ini amat sedikit. Dari subuh sampai maghrib gitu, yang dipikirkan itu hanya isi perut sendiri. Nanti berbuka dengan apa? Gitu. Padahal baru juga beres sahur, itu sudah mikir-mikir berbuka. Ya bukan tidak boleh, tapi selain memikirkan diri sendiri juga pikirkan orang lain. Kalau hanya untuk diri sendiri, nah begitu, itu nilai saum itu cuma satu, begitu. Dia mempersiapkan segala macam makanan yang enak, yang nikmat, yang lezat untuk berbuka, malah kadang-kadang tidak habis dan banyak yang mubazir. Tapi kalau dia kirim tetangga yang membutuhkan, atau simpan di masjid, jangan-jangan ada yang kemalaman di perjalanan untuk berbuka, semakin banyak yang kita pikirkan, semakin banyak yang kita tolong, semakin banyak pahala yang akan diraih. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fatara shaiman, siapa yang memberi makan kepada orang yang saum, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang saum tersebut. Tuh, apalagi yang kita beri makan itu orang soleh, orang ikhlas, maka kita akan mendapat pahala seperti mereka. Ghairu annahu layan kusu min ajri shaimi syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Begitu. Ya, ini sederhananya untuk orang-orang seperti kita, begitu. Memberi makanan kepada orang miskin itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita juga masih dalam kesulitan, kebutuhan, tapi kita bisa berbagi kepada orang lain. Tapi kalau untuk orang-orang yang mapan, apalagi punya jabatan, punya pengaruh, punya kebijakan, ya tentu berpikirnya bukan hanya sekedar berpikir nasi bungkus saja, tapi juga memikirkan lebih dari itu. Jadi bagaimana supaya umat Islam ini, apalagi yang terdampak dengan wabah sekarang ini, justru bisa keluar dari situasi seperti ini. Ini pahalanya sangat besar. Oleh karena itu tiap diri akan dipinta pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, itu yang pertama. Jadi berpakaian di dunia, telanjang di akhirat, li adamil amali bihi, karena tidak ada amalnya. Makan hanya enak sendiri, berpakaian hanya gagah sendiri, tak peduli orang lain kelaparan atau orang lain terkena musibah. Jadi tidak berbagi, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, yang dimaksud dengan berpakaian di dunia, telanjang di akhirat, kasiatin, berpakaian di dunia akan tetapi lakinnaha syafafah, pakaiannya itu tidak menutup aurat. Jadi syafafah itu transparan, begitu, tipis, terlihat, membentuk. Jadi kajen buni ipis, kajen kanal barolong sarwek, nah begitu. Lakinnaha syafafah,
akan tetapi pakaiannya itu tidak memenuhi syar'i, maka di akhirat la tasturu auratuha, sampai auratnya tidak tertutup, maka di akhirat akan disiksa dengan pakaian-pakaian seperti ini. Nah, ini juga harus diperhatikan, apalagi untuk anak-anak kita. Itu kadang-kadang berpakaian itu tidak memenuhi syar'i, jadi hanya disesuaikan dengan mode saja gitu. Yang harusnya tertutup malah terbuka, yang boleh terbuka malah ditutup. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan berpakaian di dunia telanjang di akhirat kasiatin bini amilah, berpakaian dengan berbagai macam kenikmatan dari Allah, akan tetapi mereka telanjang, ariyatin minasyukri, telanjang dari rasa syukur. Jadi tidak ada syukur sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Jadi rasanya yang ia raih itu dari hasil keringatnya, dari hasil kerja kerasnya, ilmunya. Padahal kalau mengukur keringat, mengukur tenaga, tidak sedikit orang yang lebih berkeringat, lebih memeras tenaga dari kita. Tapi kenapa hidupnya di bawah kita? Tidak sedikit orang yang lebih cerdas, lebih pintar dari kita, tapi tidak seberuntung kita. Nah, artinya bukan hanya tenaga, keringat, ilmu kita, tapi ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ariyatin minas syukri, tapi sayang mereka telanjang dari rasa syukur. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, itu kalau dorongan untuk berkehendak melakukan sesuatu itu hanya didorong dari kebutuhan dan kesukaan saja. Oleh karena itu yang harus kita miliki juga selain butuh, selain suka, al-hajatu wasyahwatu, juga harus ada al-amalu, cita-cita dan harapan, terutama harapan akhirat. Ini apa yang mendasari amal-amal soleh kita, amal ibadah kita biasanya itu al-amal, cita-cita dan harapan. Kadang-kadang bertolak belakang dengan kebutuhan, kadang-kadang tidak sesuai dengan selera syahwat. Seperti ibadah yang sedang kita lakukan sekarang, ibadah saum di bulan Ramadan, siangnya saum, malamnya tarawih. Kalau diukur dengan yang dua tadi tidak akan kena. Siapa yang butuh saum? Siapa yang suka tarawih? Sampai ada ibu-ibu bilang, alah Pak Ustaz, sudah tidak kuat ingin tarawih. Bohong. Begitu biasanya sudah makan berbuka terlalu kenyang, itu tidak ada orang yang berselera. Jadi inginnya justru istirahat, tidur, diam begitu ya. Nah, ini kenapa kita melakukan semua itu? Bukan karena butuh, bukan hanya karena suka, tapi ada cita-cita dan harapan akhirat. Siangnya saum, begitu malamnya sholat qiyamul Ramadan. Kalau kita ukur orang yang saum itu apakah lapar? Ya tentu jawabnya lapar, karena dia tidak makan dari subuh sampai maghrib, tentu lapar. Di sana ada al-hajatu, ada kebutuhan. Apakah orang yang saum itu haus? Tentu jawabnya haus, karena dia tidak minum.
dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi kalau diukur dengan al-hajatu, tidak ada orang yang butuh saum, karena semuanya lapar, semuanya haus. Kemudian dengan dorongan yang kedua, asyahwat. Kalau kita tanya apakah orang yang saum itu berselera pada makanan, kalau bahasa Sunda urui begitu, pada makanan, pada minuman, ya tentu sangat berselera, begitu, sangat berselera. Sebab kalau orang tidak makan, kalau orang tidak minum, tapi tidak berselera makan dan minum, ya bukan saum, itu namanya orang yang sakit. Orang yang saum itu berselera melihat makanan, berselera melihat minuman. Gitu. Sampai ada orang berkelakar sampai berseleranya begitu pada makanan, lihat apapun, apalagi setelah duhur ke sana jam segini, nah itu seperti makanan. Ustaz cenah abdi maningal cikolomeran ge jiga cendol tuh. Ningali kopiah Ustaz dua juga brownies. Nya kitu-kitu teuing ulah atuh Bu. Begitu ya. Saum itu bukan hanya untuk berhayal seperti itu. Tapi memang mereka berselera pada makanan, pada minuman. Pertanyaannya, kenapa walaupun sangat berselera pada makanan dan minuman, dia tidak makan, tidak membatalkan saumnya, tidak minum? Maka jawabnya ada al-amalu, cita-cita dan harapan akhirat. Biar lapar sebentar di dunia, biar haus sebentar di dunia, biar tersiksa sebentar di dunia, tapi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kemuliaan, dijanjikan kesucian. Jadi harapannya harapan akhirat, walau bertolak belakang dengan kebutuhan, berlainan dengan selera syahwat. Jadi ada cita-cita dan harapan untuk akhirat. Jadi dia punya harapan yang lebih tinggi selain kebutuhan, selain kesukaan. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan lahulufu famis shaim, bau mulut orang yang saum atyabu indallahi ta'ala min rihil miski, itu lebih wangi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, dibanding minyak kasturi gitu. Cuman jangan salah paham, khulub itu bau mulut yang disebabkan oleh perut kosong gitu. Jadi karena dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, nah maka ciri khas orang yang saum ada hawa-hawa yang kurang sedap, itu memang khulub. Tapi bukan satu kesengajaan. Jadi sengaja saja begitu mulut itu supaya tercium bau begitu. Pokoknya di bulan Ramadan harus banyak makan babauan. Malah sebulan di bulan Ramadan kata Ustaz, oke, tidak usah gosok gigi gitu. Semakin bau semakin harum di akhirat. Nah bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gosok gigi biasa begitu. Makanan-makanan yang begitu, makanan-makanan yang tidak berlebih-lebihan. Nah itu, tapi tetap orang yang saum ada ciri khas karena perut kosong, itu khulub, hawa-hawa yang kurang sedap. Nah itu akan diwangikan nanti di akhirat, akan min rihil miski, lebih wangi dibanding minyak kasturi. Malah pintu surganya pun khusus bagi orang yang saum, yaitu babur royan, pintu ar-royan. Nah itu karena ada dorongan itu, hanya walaupun lapar, haus, tersiksa, dia tidak
tergoda karena punya harapan akhirat. Itu namanya al-amalu, cita-cita dan harapan akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, kemudian juga ibadah-ibadah yang lain. Beres saum kemudian taraweh. Siapa yang butuh taraweh? Siapa yang suka taraweh? Inginnya itu kan istirahat, begitu, di rumah saja. Tapi kenapa dia pergi sholat taraweh? Karena punya cita-cita dan harapan. Pas begitu sholat taraweh, sholatnya panjang-panjang, ada kultum lama, begitu, tidak dimengerti, ngajengkel, tapi dia berangkat saja karena punya cita-cita dan harapan akhirat. Biar ngantuk sebentar, begitu, biar jengkel sebentar, tapi oleh Allah akan dimuliakan maqam mahmudan. Orang yang mengerjakan sholat malam, qiyam Ramadan, itu ada satu tempat yang terpuji di akhirat. Kemudian kita nanti mengeluarkan zakat, berkurban, haji, umroh. Itu siapa yang butuh semua itu? Tidak ada yang butuh, tidak ada yang suka. Tapi ada cita-cita dan harapan akhirat. Biar keluar biaya banyak, biar fisik terkuras, tenaga, harta, malah nyawa pun dipertaruhkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kafarah, menjanjikan penghapusan dosa, pengimbangan kesalahan, pahala yang besar, malah al-jannah. Untuk haji yang mabrur, tiada lagi pahala yang pantas selain surga. Jadi kalau sudah tingkat yang ketiga ini, orang tidak akan bisa dihalangi oleh apapun dan oleh siapapun. Kenapa? Karena saya bukan butuh, bukan hanya sekedar suka, tapi melakukan ini karena punya cita-cita dan harapan akhirat. Al-amal. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, oleh karena itu pada ayat yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala membagi iradah manusia itu kepada dua macam. Yang pertama, man kana yuridu harsal akhirah. Siapa yang iradahnya, kebutuhannya, kesukaannya, cita-cita dan harapannya bukan hanya dunia semata, tapi harsal akhirah. Dia pun menginginkan panenan amal itu di akhirat. Maka janji Allah, nazid lahu fi harsihi. Di dunia akan diberikan dan di akhirat akan ditambah, dilipat gandakan. Jadi di dunia dia akan dapat sesuai dengan amalnya, ikhtiarnya, kerja kerasnya, dan di akhirat oleh Allah akan ditambah, dilipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yang kedua, waman kana yuridu harsad dunya. Siapa yang kebutuhannya, kesukaannya, cita-cita dan harapannya itu hanya dunia semata. Nah, begitu. Jadi seperti kisah begini, ada orang keluar tengah malam, ya, menjelang subuh sepertiga malam akhir, niatnya mau sholat malam. Nah, apakah kalau kita tanya dia tidak ngantuk? Ngantuk. Dia tidak kedinginan? Kedinginan. Apalagi airnya di luar, dia berwudu di luar rumah, gelap, hujan dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena punya cita-cita dan harapan akhirat. Biar ngantuk, biar capek,
biar dingin, biar hujan, gelap dan sebagainya, tapi dia punya harapan akhirat, maka dia keluar rumah untuk berwudu mengambil air. Kemudian ada lagi tetangganya, sama, keluar rumah tengah malam, tapi niatnya mau maksiat, begitu. Jadi bukan mau ibadah tapi mau maksiat. Apakah orang yang mau maksiat, penjahat begitu, itu juga kedinginan? Ya sama, penjahat juga manusia begitu, begal juga manusia, capek, dingin, gelap, ngantuk. Tapi dia juga punya harapan, tapi harapannya harapan dunia yang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Jadi kalau tengah malam itu berbuat maksiat, itu tidak ada yang melihat, begitu. Kalau melakukan kejahatan tidak ada yang menolong. Nah, makanya apapun, walaupun tidak butuh, walaupun tidak suka, maka dia keluar malam. Nah, satu waktu ketemu si A keluar rumah mau ambil air wudhu, si B keluar rumah mau mencuri. Nah, kata si A, karena dia itu husnudon begitu, selalu berbaik sangka, alhamdulillah, bukan saya saja ternyata yang suka sholat malam, yang suka tahajud, ternyata tetangga saya juga rajin sholat malam. Karena dia husnudon, berbaik sangka. Nah, si B ya karena penjahat, ya dia selalu suudon, jelek sangka. Wah, ternyata bukan saya saja begitu yang suka berbuat jahat di malam hari, lain guring wae sok ngagarong teh, tetangga juga gening suka. Begitu ya. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana, mau yang irodahnya itu sampai akhirat, maka dunia diberi, di akhirat ditambah dilipat gandakan. Atau harsa dunia, hanya dunia semata. Jadi yang dinilai itu harus kelihatan, tampak di hadapan mata tanpa melihat yang lainnya gitu. Yang disebut berhasil harus kelihatan fisiknya. Man kana yuridu harsa dunya, siapa yang kebutuhannya, kesukaannya, cita-cita dan harapannya itu hanya dunia semata, tidak ada harapan akhirat, tidak ada niat ibadah, maka untuk orang seperti ini nu'tihi minha, tetap kami akan memberikan sebagian dari dunia ini. Jadi sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sekupur-kupur manusia kalau bekerja, kalau berusaha ya diberi rezeki. Nah, makanya untuk urusan dunia kita harus bersaing dengan mereka. Jadi tidak ada istilah mukmin atau kafir, tidak ada istilah soleh atau tidak soleh. Siapa yang bekerja keras, berusaha akan diberi. Cuman masalahnya wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak akan mendapat bagian sedikit pun. Jadi hanya dunia semata, karena memang tujuannya hanya di dunia, tidak untuk akhirat. Yang terakhir, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan ayat ini di hadapan para sahabatnya. Ayat ke-20 dalam surat Asy-Syura. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya
nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Yaqulullahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi firman Allah di dalam Al-Quran oleh Nabi SAW ditafsirkan dengan firman Allah dalam Al-Hadis yang suka dinamakan hadis qudsi. Apa maksud ayat ini? Firman Allah, Ibna Adam, wahai anak cucu Adam, ya kita, tafarrag li ibadati, sempatkan waktu ibadah kepadaku. Nah itu, jadi tafarrag itu sempatkan, pentingkan, maksimalkan. Jangan dinanti-nanti, jangan setengah hati. Cek bahasa kolot mah tong talangke, tong hararese, tong diengke-engke, tong setengah hati. Tafarrag, sempatkan, pentingkan, maksimalkan waktu ibadah kepadaku. Amlahu sadroka ginan, pasti aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Nah itu kekayaan yang hakiki, itu ginaun nafsi, kekayaan hati. Nanti yang suka disebut syukur itu di sana. Jadi bukan masalah besar kecil yang Allah berikan, tapi siap tidak kita menerimanya. Jadi sekecil apapun kalau kita siap, itu akan bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Amla'u sadraka ginan, aku akan penuhi hatimu dengan berbagai macam kekayaan. Wa asudu faqraka, dan segala kebutuhanmu akan aku penuhi. Nah itu apa rahasianya ya. Kalau ingin hidup kaya ya gampang, ibadah, sempatkan, maka Allah akan mengayakan hati kita dan mencukupi segala kebutuhan kita. Makanya tidak ada ahli ibadah yang hidupnya susah, begitu, tidak ada, begitu. Kemudian wa ilam taf'a, nah sebaliknya, jika engkau tidak menyempatkan, memaksimalkan ibadah kepadaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, malatu sadroka suglan, aku akan penuhi hatimu dengan berbagai macam masalah yang batinmu akan tersiksa. Walam asudda faqroka, segala kebutuhanmu tidak akan pernah aku cukupi, kurang dan kurang, tidak puas dan tidak puas. Ikhwatu iman rahimahullah. Nah itu diantaranya kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah sampai bulan Ramadan ada kajian-kajian yang lain, baik itu ba'da duhur, ba'da asar, atau nanti kalau ada waktu ba'da subuh. Jadi sampai akhir Ramadan untuk mengisi waktu-waktu akhir Ramadan. Dan tiap hari Jumat sore itu biasa kajian di Radio Kandaga, pemerintah Kabupaten Bandung ya, di Soreang ada live streaming dan sebagainya. Mungkin itu bahasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.